guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Saya mohon maaf, satu minggu saya tidak upload video karena saya sibuk untuk merintis usaha saya, yaitu es durian dan resoles ayam Emi Padang yang terletak di Jalan Teratai, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bagi para sahabat yang berada di sekitar Kuala Kapuas, kalau datang ke Kuala Kapuas, jangan lupa singgah di es durian dan resoles ayam Emi Padang di Jalan Teratai, tidak jauh di dalam kota. Kalau kita masuk dari lampu merah lebih kurang 100 meter. Kalau untuk mengetahui lebih banyak tentang es durian dan resoles Emi Padang, bisa dilihat di kolom deskripsi. Di sana ada prolobi yang menjelaskan lebih detail tentang es durian dan resoles ayam Emi Padang. Silakan menonton. Nah, ini ada pertanyaan dari seorang sahabat karet. Beliau menanyakan apa sih sebenarnya pengertian kontrak itu dalam bahasa perusahaan karet. Memang kontrak itu bermacam-macam ya di pabrik karet itu, seperti karyawan kontrak, perusahaan yang dikontrakkan. Misalnya kita punya modal tapi belum punya perusahaan, kita kontrak perusahaan lain untuk mengolah bahan baku. Itu juga ada. Tapi saya yakin yang ditanyakan bukan itu. Pasti ini berhubungan dengan bahan baku. Memang selain perusahaan membeli karet itu baik dari tokek karet langsung dari petani setiap hari, ada juga perusahaan kontrak dengan petani ataupun dengan tokek karet. Misalnya kedua belah pihak sepakat ya, dan para tokek karet ataupun petani siap untuk menyapot bahan baku ke perusahaan dan perusahaan sanggup untuk membelinya. Nah, jadi pada kesempatan itu pasti di dalam kontrak dibunyikan, misalnya dalam satu minggu ataupun satu bulan berapa ton karet yang harus dimasukkan. Contohnya satu minggu, misalnya tokek karet A dia kontrak dengan perusahaan. Perusahaan ini dalam kontraknya tertulis bahwa setiap minggu tokek karet itu harus menyuplai 100 ton. Berarti tokek karet ini harus mencari ya, dalam satu minggu harus memenuhi kuota 100 ton. Kalau tidak, pasti ada sanksinya. Sanksinya bisa jadi pengurangan terhadap harga ataupun lain sebagainya, sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak. Nah, dia harus cari. Dan harga di dalam kontrak itu pasti lebih tinggi dari harga yang hari-hari dijual lepas. Kenapa? Karena ketika kontrak itu ditandatangani, apabila terjadi kenaikan ataupun penurunan harga karet dunia, tidak mempengaruhi kontrak tersebut. Nah, kalau penurunan berarti petaninya untung atau tokek karetnya untung. Tapi kalau ada kenaikan berarti petani ataupun tokek karetnya pasti mengalami kerugian. Tapi biasanya yang kita antisipasi adalah jalan tengahnya agar tidak terjadi penurunan yang mengakibatkan petani atau tokek karet itu mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, jadi dia harus menyuplai sesuai dengan isi kontrak tersebut. Itu baru petani dan tokek karet. Yang kedua adalah kita juga ada kontrak dengan perusahaan perkebunan, khususnya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Biasanya kalau melalui BUMN ini kita harus melalui tender dulu. Dan biasanya harga juga disesuaikan dengan Saikom ataupun harga sedikit lebih tinggi dari harga Saikom. Ketika kita memenangkan tender tersebut, baru dibuat dengan kontrak. Dan kontrak itu di dalam tender ini ada dua jenis juga. Ada yang jual lepas, artinya karet itu langsung dijual lepas. Setelah dijual ke perusahaan, perusahaan bertanggung jawab sampai hasil akhir perusahaan yang menjual. Yang kedua adalah kontrak dalam upah olah. Artinya saya pemilik karet, ya, saya pemilik karet dan saya punya pasar untuk menjual SIR 20. Tapi saya tidak punya pabrik karet, makanya saya titipkan ke perusahaan tersebut. Setelah
selesai diolah, saya hanya membayar upah olah dan karetnya itu milik saya dan saya yang bertugas bertanggung jawab untuk menjual. Itu biasa yang terjadi di perusahaan. Jadi ada dua macam dan ini biasa dilakukan oleh pabrik karet. Terus yang ketiga adalah kita kontrak dengan perusahaan swasta dan biasanya itu juga ada kesepakatan dan harganya juga disesuaikan dengan harga pasaran dunia yang biasa menjadi acuan adalah SAICOM. Ketika kedua perusahaan ini antara penjual dengan pembeli ini sudah sepakat dituangkan di dalam kontrak, maka perusahaan penjual itu sudah mulai memasukkan karetnya ke perusahaan pembeli. Dan pada saat itu kedua belah pihak itu harus mengawasi kadarnya. Jadi disaksikan langsung. Dan biasanya kalau untuk BUMN, untuk kadarnya itu diberikan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang mengambil sampel. Jadi antara penjual dan pembeli hanya sebagai saksi. Kita hanya menyaksikan apakah pengambilan sampelnya itu sudah benar atau tidak. Jadi kedua belah pihak itu mengawasinya. Perusahaan swasta itu tidak serumit itu. Dia yang penting kesepakatannya oke, mengenai kadarnya sudah oke, ya, atau sudah ditafsirkan, kira-kira kadarnya sedemikian, itu dimasukkan di dalam kontrak. Akhirnya ketika kontrak itu sudah ditandatangani, biasanya kita ada DP. DP-nya berapa persen sesuai dengan isi kontrak itu. Dan ketika DP itu sudah kita bayar dan perusahaan itu sudah mulai memasukkan karetnya ke sana. Ada juga yang dibayar secara langsung, ada juga yang secara berangsur. Itu semua tergantung di dalam perjanjian kontrak. Ini yang biasanya sering terjadi. Jadi bagaimana yang terbaik? Sebenarnya semua baik, ya. Kalau jual langsung lepas itu juga baik. Berarti kalau terjadi perubahan harga besok sudah langsung harganya, atau biasanya dikasih toleransi beberapa hari harganya langsung berubah dan diumumkan. Kalau harga itu naik berarti untung. Kalau harga itu turun berarti juga ikut turun. Harga kadarnya juga ikut turun. Kalau kontrak harga naik mungkin dia rugi. Ketika harga itu turun dia untung karena dia tidak mengalami perubahan harga selagi kontraknya itu masih berlaku. Jadi semuanya tergantung kepada kedua belah pihak. Ada juga orang dia tidak punya perusahaan dan dia mengontrak perusahaan orang lain, dan perusahaan orang lain itulah yang mengolah. Dia hanya membayar upah olah, tapi dia yang bertanggung jawab menjual karet tersebut ke dalam pasaran dunia. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Semoga kita selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.